Malam itu hujan turun gerimis, membuat cahaya lampu rumah sakit terlihat temaram dan sendu. Di lorong panjang yang sunyi, bayangan seorang wanita muncul perlahan, Rianti. Langkahnya tertahan, seolah setiap langkah membawa beban yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Ia datang tanpa memberitahu siapapun, berusaha memastikan tidak ada satupun anggota keluarga yang akan memergokinya. Setelah menengok kanan-kiri dan yakin semuanya aman, Rianti membuka pintu ruang rawat Mutiara hanya sedikit. Namun begitu celah itu menampilkan sosok Mutiara yang terbaring tak berdaya, wajah Rianti langsung berubah, seperti seseorang yang baru saja ditampar kenyataan. Tubuh Mutiara penuh perban, wajah pucat, dan mesin medis berdentang pelan di sampingnya. Pemandangan itu menghantam Rianti hingga kakinya hampir tak sanggup menopang. Semua gengsi, kemarahan dan ego yang selama ini ia jadikan benteng, runtuh seketika. Ia melangkah masuk dengan napas tersengal, menahan air mata yang mulai menggenang. Tangannya bergetar ketika hendak menyentuh tangan Mutiara, namun ia menariknya kembali, takut pada rasa hangat yang tiba-tiba muncul di dadanya. Semakin ia menahan, semakin sesak perasaan yang muncul. Semua ucapan tajam yang pernah ia lontarkan, semua perlakuan dinginnya, berputar kembali dalam ingatannya. Penyesalan menyergap begitu kuat, hingga Rianti tak mampu lagi menahan air matanya. Pipinya yang biasanya dipenuhi ketegasan kini basah oleh tangis yang tak terbendung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rianti benar-benar takut. Takut kehilangan sesuatu yang selama ini ia kira tidak berarti apa-apa baginya. Tapi hati tak pernah bisa berbohong. Saat menatap Mutiara, ada sesuatu yang menusuk, sebuah ikatan kuat yang tak pernah ia akui selama ini. Seolah naluri seorang ibu yang selama ini ia tekan, kini menerobos keluar dan menuntut untuk diperhatikan. Rianti memejamkan mata sambil menutup mulutnya rapat-rapat agar tangisnya tidak terdengar. Ia ingin memeluk Mutiara. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin mengatakan semua kebenaran yang ia pendam. Namun tidak ada suara yang keluar. Hanya air mata. Ketika ia berbalik hendak pergi, Rianti menoleh sekali lagi. Tatapannya tidak lagi menyimpan kebencian. Tatapan itu berubah menjadi tatapan seseorang yang baru menyadari betapa berharganya sosok yang selama ini ia abaikan. Dan saat pintu tertutup, Rianti tahu hatinya sudah berubah selamanya. Di luar, situasi semakin memanas. Kenzo mulai curiga karena ia merasa mengenali mobil dengan penyok yang mirip dengan milik Sandra. Kecurigaan itu membuatnya tidak bisa diam. Ia terus mengejar polisi untuk mempercepat penyelidikan. Sementara itu Sandra makin terperosok dalam ketakutan. Kendaraan yang ia coba perbaiki tidak cukup menyembunyikan rasa bersalahnya. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat kembali tubuh Mutiara yang bersimbah darah dan Pak RT yang tergeletak tak bernyawa. Berita kecelakaan itu viral dan tekanan semakin mendekat. Berbeda dari biasanya, Rianti justru menjadi orang yang paling lantang menuntut pelaku ditangkap. Perubahan drastis itu membuat Aurel terkejut. Tetapi anehnya, untuk pertama kalinya keluarga itu tampak menyatu. Semua ingin keadilan bagi Mutiara. Tanpa mereka tahu, semua perubahan itu dimulai dari satu momen kecil. Kunjungan diam-diam Rianti malam itu. Momen ketika hatinya runtuh, ketika ia tak lagi bisa melawan perasaan yang telah lama tertanam. Karena saat ia berdiri di samping Mutiara yang tak sadar, ada sesuatu yang menusuk. Sebuah ikatan kuat yang tak pernah ia akui selama ini. Seolah naluri seorang ibu yang selama ini ia tekan, kini menerobos keluar dan menuntut untuk diperhatikan. Rianti memejamkan mata sambil menutup mulutnya rapat-rapat agar tangisnya tidak terdengar. Ia ingin memeluk Mutiara. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin mengatakan semua kebenaran yang ia pendam. Namun tidak ada suara yang keluar. Hanya air mata. Ketika ia berbalik hendak pergi, Rianti menoleh sekali lagi. Tatapannya tidak lagi menyimpan kebencian,
Tatapan itu berubah menjadi tatapan seseorang yang baru menyadari betapa berharganya sosok yang selama ini ia abaikan. Dan mau tidak mau, ikatan batin yang selama ini ia hindari akan menyeretnya menuju rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang.